Jadi kita kali ini akan mewawancarai perusahaan jasa tentang JNT Cargo. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, yuk ikuti kami. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Oh iya Kak, jadi di sini saya ingin melakukan wawancara seputar perusahaan jasa JNT Cargo. Apakah Kakak memiliki waktu untuk menjadi narasumber kami? Baik. Ya Kak, terima kasih atas waktu yang diluangkannya. Ya. Baik Kak, pertanyaan nomor 1. Kapan JNT Cargo ini didirikan? Ya, jadi JNT Cargo di sini tepatnya di Kampung Sukamulya itu didirikan tahun 2021. Sebetulnya memang kan saya hanya bermitra dengan JNT Cargo. Memang sebelumnya sudah ada JNT Cargo, cuma saya mendirikan di sini baru dari tahun 2021. Untuk pertanyaan nomor 2, apa keunggulan jasa kirim JNT Cargo? Keunggulannya itu yang pertama dari estimasi, kemudian dari ongkir. Ongkir memang sebetulnya ongkir itu semuanya rata, cuman di JNT Cargo itu ada beberapa program. Biasanya ada program yang namanya diskon 30%, 40% gitu. Keunggulannya itu. Yang kedua, keunggulannya adalah ada jasa pick up gratis. Itu disediakan dari outlet. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk servis yang tersedia di perusahaan ini apa saja? Ya, yang tadi servisnya ya. Yang pertama itu adalah pick up gratis apabila pelanggan yang mau apa namanya mau kirim keluar itu bisa telepon, kemudian kita yang datang ke sana gitu, jadi tidak perlu datang ke sini pelanggannya, jadi kita yang nyamperin pelanggan gitu, jadi itu tapi tidak dipungut biaya, itu gratis, itu servisnya itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam pengiriman paket, perusahaan menggunakan cara apa saja? Jadi perusahaan menyediakan dua cara. Yang pertama manual, jadi pihak pengirim datang langsung ke outlet, kemudian mengirimkan alamat secara manual. Yang kedua ada cara online, itu memang sudah disediakan dari aplikasi, contohnya seperti Shopee, TikTok, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana cara mengirim paket dengan asuransi? Ya, memang seluruh pengiriman yang ada di JNT Cargo itu ada asuransinya. Jadi mengantisipasi apabila ada kerusakan, kita menyediakan asuransi. Ada beberapa biaya asuransi, bisa dilihat di sini. Selanjutnya, bagaimana perhitungan paket dengan berat volumetrik? Ya, jadi perhitungan untuk pengiriman dengan perhitungan volumetrik itu pertama kita ukur dulu panjang, kemudian dikali dengan lebar, dikali dengan tinggi, kemudian dibagi 5.000. Tetapi catatan itu untuk reguler atau manual. Untuk yang paket yang bersumber dari online seperti Shopee dan lain-lain itu sama seperti tadi, cuman dibagi 6.000. Jadi nanti setelah dikalkulasikan muncul hasilnya gitu. Bagaimana perhitungan paket dengan kayu? Jadi sebetulnya untuk perhitungan paket itu memang sudah baku dari awalnya itu. Memang yang pertama diukur dari beratnya, yang pertama, yang kedua itu dari volume. Jadi kalau ada paket dengan paketnya di packing dengan kayu itu tetap dihitungnya menggunakan metode volumetrik, itu yang tadi yang pertama itu. Jadi dihitung panjang dikali lebar dikali tinggi kemudian dibagi 5.000. Selanjutnya, kendala apa saja yang biasanya ditemui selama proses administrasi pengiriman barang? Jadi kendala sebetulnya kita meminimalisir ya kendala sebetulnya, cuman tetap selalu ada kendala. Yang pertama pada saat di perjalanan, yang pertama itu macet di jalan, tergantung cuaca ataupun kendala di jalan seperti ada
kerusakan jalan biasanya itu menjadi kendala yang akhirnya berdampak kepada estimasi pengiriman yang tadinya misalkan harus sampai 2 hari lamanya bisa menjadi 3 hari 4 hari, itu yang menjadi kendala yang akhirnya muncullah komplain dari pelanggan gitu saja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem COD JNT Cargo bagi penjual? Bagi penjual, jadi di JNT Cargo itu yang tadi saya jelaskan ada 2 jenis paket. Yang pertama ada yang manual, ada yang online lewat aplikasi. Untuk yang manual, memang dari JNT Cargo belum menyediakan sistem COD. Kalau untuk dari online itu sudah ada metode COD, cuman memang itu berhubungannya langsung dengan aplikasi gitu. Jadi kebetulan saya cuman mitra B, jadi tidak menyediakan COD gitu. Saya hanya menyediakan paket dari sini untuk keluar gitu. Selanjutnya, peraturan apa yang ada dalam proses pengiriman barang? Peraturan itu yang pertama ada beberapa jenis barang yang ataupun apa yang mau dikirim itu tidak bisa. Yang pertama adalah makhluk hidup, tidak bisa dikirim ya. Yang kedua itu bahan peledak tidak bisa dikirim dari sini gitu. Kemudian dokumen-dokumen penting di JNT Cargo itu tidak dapat dikirim gitu. Selanjutnya, apa saja proses administrasi dalam melakukan pengiriman barang? Proses administrasi hanya meminta alamat lengkapnya, yang pertama, yang kedua nomor HP, yang ketiga identitas pengirim dan juga penerima, cuma itu saja. Selanjutnya, pertanyaan dari saya, bagaimana yang terjadi jika pelanggan atau customer menggunakan voucher gratis ongkir? Apakah gaji karyawan akan dipotong? Ya, jadi saya jelaskan ya. Kebetulan saya itu di JNT Cargo kan ada 2 jenis ya, ada mitra A sama mitra B. Nah kebetulan saya di sini itu mitra B, jadi tidak harus ada pekerja. Kemudian untuk sistem gratis ongkir itu memang biasanya adanya di jenis online, paket jenis online ya dari Shopee gitu. Memang itu langsung berhubungan dengan aplikasi. Kalau di sini nggak ada gratis ongkir, paling cuma dipotong beberapa persen. Ya, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana jika terjadi kerusakan dan kehilangan paket saat pengiriman? Oh ya, nah untuk antisipasi itu, memang di awal sebelum pengiriman sudah ada asuransinya gitu. Jadi apabila di perjalanan sebelum sampai ke tujuan ada kerusakan ataupun hilang itu sudah tanggung jawab ya. Jadi nanti pada saat barang itu hilang ataupun rusak itu diganti oleh pihak JNT Cargo sesuai asuransi yang ditentukan gitu. Yes, itu. Makasih. Ya. Baik, Kak, saya izin menyampaikan pertanyaan. Bagaimana sistem pembayaran JNT? Nah, sistem pembayaran itu ada 2. Ada cash, ada DPOD. DPOD itu kalau diartikan itu bayar ongkirnya pada saat barang diterima. Kalau untuk cash langsung bayar di sini. Berapa pekerja yang berada di perusahaan JNT Cargo ini? Untuk pekerja di sini hanya menggunakan 2 orang. Yang pertama untuk petugas pick up, yang kedua admin. Baik, Kak, terima kasih atas informasinya dan mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak.